Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Sylvia dengan NIM 202010030110. Saya ingin membahas tentang ragam bahasa. Tapi sebelum saya membahas tentang ragam bahasa, saya ingin memberitahu apa sih bahasa. Bahasa adalah suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksud yaitu pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Menurut Beckman, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Dengan kata lain, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Ragam bahasa menurut media atau sarana. Yang pertama, ragam lisan. Ragam lisan yaitu suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat lisan, yaitu mulut, dibagi menjadi dua, yaitu ragam lisan baku, contohnya pada saat upacara bendera, yaitu ketika kepala sekolah menyampaikan pidato, dan dua ragam lisan tidak baku, yaitu bercengkerama dengan teman dan berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada saat di kelas, aku mau lihat dong catatan tadi, atau saat di kantin, kamu mau beli apa? Dan yang kedua, ragam tulis. Ragam tulis adalah ragam bahasa yang tertulis atau tercetak. Contohnya koran, majalah, dan kalau di perkuliahan penulis makalah, skripsi secara tidak langsung menggunakan ragam baku. Ragam tidak baku yaitu ketika kita menulis pesan dengan teman. Ciri-ciri ragam bahasa lisan. Yang pertama, memerlukan keberadaan orang lain, yaitu orang kedua atau teman berbicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Saat kita berbicara, kita juga perlu memperhatikan kondisi, situasi, ruangnya di mana, dan waktunya. Pagi, siang, sore, atau malam. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatika seperti tanda titik, koma, tanda tanya, serta emotikon. Yang keempat, kesalahan dapat langsung dikoreksi, seperti menjelaskan maksud kesalahan tadi. Dan yang terakhir, kelima, dapat dibantu dengan gerak tubuh, mimik wajah, serta intonasi. Saat kita berbicara senang, kita tersenyum, tertawa, dan saat sedih, mungkin menangis, serta intonasi. Ketika kita berbicara dengan intonasi tinggi, seperti di pantai, dan intonasi pelan ketika di pegunungan. Dan ciri-ciri bahasa tulisan. Yang pertama, tidak memerlukan keberadaan orang lain, yaitu orang kedua atau orang ketiga. Yang kedua, kita tidak perlu memerhatikan situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, harus memperhatikan unsur gramatika, memberi tanda koma, titik, tanda tanya, emotikon. Ketika kita senang, kita memberi emotikon yang senyum. Dan yang keempat, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, seperti saat kita menulis pesan kepada dosen, itu kita tidak bisa menghapus kecuali menggunakan aplikasi WA. Dan yang terakhir, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi.
Ada beberapa faktor penyebab terjadinya ragam bahasa. Yang pertama, faktor budaya. Perlu kita ketahui, Indonesia banyak sekali budaya dan banyak sekali bahasa. Seperti Jawa, Padang, Papua. Dan wilayah Jawa sendiri juga banyak sekali berbagai bahasa. Seperti bahasa Jawa Jogja dan Semarang itu berbeda. Dan yang kedua, faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat yang berbeda-beda antara daerah satu dan daerah lainnya. Dan mungkin dari pengucapan seperti TV yang benar, video, dan yang ketiga, faktor geografis. Faktor geografis sama seperti ciri-ciri lisan. Yang kelima, tentang intonasi. Saat kita berada di pantai, kita perlu berbicara keras. Karena di pantai banyak sekali angin. Jadi kita perlu berbicara keras. Dan saat kita di desa bukit, puncak, kita berbicara pelan. Serta ada juga macam ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Yang pertama, ragam hukum. Contohnya orang itu dipidana di pengadilan. Yang kedua, ragam sosial dan ragam fungsional. Yang ketiga, ragam jurnalistik. Contohnya, melambungnya harga cabai diikuti dengan meroketnya harga daging sekarang. Yang keempat, ragam sastra. Wajahmu bagai mentari yang bersinar terang. Dan ragam sastra itu identik dengan menggunakan majas. Serta yang kelima, ragam politik. Dan sebenarnya banyak lagi ragam-ragam lainnya seperti ragam identik dan lain-lain. Sekian presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.